Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Rindia Rahma Oktavia dari Prodi TIP 1B dengan NIT 2120392. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat grafik kereta luar biasa. Perlu diketahui apa itu kereta luar biasa? Kereta luar biasa atau disingkat KLB adalah kereta api yang dijalankan di luar jadwal reguler. Atau KLB umumnya dijalankan pada saat kebutuhan mendesak atau sangat mendesak, yang mana jadwal perjalanannya akan diteruskan ke stasiun-stasiun yang akan dilewatinya. Walaupun di luar GBK, KLB tetap mengacu pada peraturan perjalanan kereta api, yakni tetap membuat maklumat perjalanan kereta api atau MALKA dan Warta Maklumat atau WAM. Kereta luar biasa pada umumnya digunakan untuk membawa para pejabat negara, seperti presiden serta kabinet. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat grafik KLB. Berikut adalah tugas membuat garis perjalanan KLB dengan data atau informasi pendukung sebagai berikut. Pada intinya, KLB tersebut dijalankan hanya untuk hari Selasa, tanggal 10 Juli 2017. Kecepatannya 85% dari kecepatan maksimal TA dan TR per nilai 1 menit. Perjalanan KLB tidak boleh mengalahkan KA yang jalan. KA fakultatif tidak ada yang jalan, sedangkan KA biasa tidak ada yang batal. Waktu untuk menyusun rangkaian di Kediri adalah 30 menit. Artinya di stasiun Kediri terdapat waktu istirahat atau jeda 30 menit untuk menuju ke stasiun berikutnya. KLB berangkat dari Kertosono antara jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau menyesuaikan KA biasa agar tidak bertabrakan dengan KLB. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara-cara dalam membaca GBK. Di sini saya mengambil bagian GBK dari stasiun Kertosono yang akan menuju ke stasiun Tulungagung berdasarkan ketentuan pada soal. Kotak merah terdapat posisi stasiun. Lingkaran kuning menunjukkan jarak antara stasiun satu ke stasiun lainnya. Misalkan dari stasiun Kertosono yang hendak menuju ke stasiun Puasri, maka KA akan menempuh jarak 7.150 meter. Lingkaran hijau menunjukkan kecepatan KA. Lingkaran coklat menunjukkan jam yang akan dilalui KA. Dari garis kiri bawah ke garis kanan atas menunjukkan KA akan berjalan dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono, seperti ini. Sedangkan untuk garis dari kiri atas ke kanan bawah, maka KA akan menuju stasiun Tulungagung, seperti ini. Ini adalah contoh dari KA biasa. Dan ini adalah contoh dari KA fakultatif dengan garis putus-putus dan tanda silang. Angka-angka kecil seperti ini menunjukkan menit. Ketika grafik KA lurus seperti ini, maka KA akan berjalan dari stasiun satu ke stasiun lainnya tanpa ada jeda atau tanpa berhenti. Ketika KA berjalan namun ada seperti ini, menunjukkan KA berhenti untuk menuju ke stasiun selanjutnya. Misalkan, di stasiun Papar, KA berhenti pada pukul 8:05. Dan lanjut lagi ke stasiun Minggiran di jam 8:12. Maka KA beristirahat selama 7 menit. Berikut adalah penjelasan dan ketentuan pada garis KLB. Tadi saya sudah menyebutkan TA dan TR. Penjelasan dari TA dan TR adalah TA adalah waktu penyesuaian atau akselerasi atau waktu unset, yaitu
waktu mula gerak dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang ditentukan. Dalam arti lain, KA yang hendak berangkat. TR adalah waktu pengereman atau deselerasi, yaitu waktu pengereman dalam kecepatan yang ditentukan sampai berhenti. Dalam arti lain, KA yang hendak berhenti. TR dan TA dihitung dalam satuan menit. Dan ketika TA atau waktu kereta hendak berjalan dan waktu kereta hendak berhenti, maka TA dan TR akan ditambahkan. Selanjutnya, besaran unset dan offset. Ketika KA ekspres atau KA cepat, TA bernilai 1 menit dan TR bernilai 1 menit. Ketika KA barang atau campuran, TA bernilai 2 menit dan TR 1 menit. Ketika KRL atau KRD, TA bernilai 0,5 menit dan TR bernilai 0,5 menit. Kemudian saya akan membuka data KPK tahun 2017. Di sini saya membuka data KPK dari stasiun Kertosono ke stasiun Tulungagung sesuai ketentuan soal. Di sini terdapat nama-nama KA yang sudah kita ketahui mana KA yang berjalan dari stasiun Kertosono ke stasiun Tulungagung dan mana KA yang berjalan dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono. Selanjutnya, kita akan menginputkan data-data KA ini ke aplikasi Citrain. Di aplikasi Citrain, pertama-tama kita menuju ke menu stasiun. Di menu stasiun, kita menginputkan posisi dan nama stasiun. Lakukan penginputan seperti ini sampai dengan stasiun Tulungagung. Jika semua nama-nama stasiun sudah terinput, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan track di masing-masing stasiun. Caranya adalah klik stasiun yang akan kita tambahkan track. Kemudian, kita melihat lembar KPK di ujung paling kanan. Seperti ini. Di sini kita ketahui bahwa di stasiun Tulungagung terdapat 3 track, maka kita akan menambahkan 1, enter, 2, enter, 3, enter. Selanjutnya di stasiun Ngujang terdapat 2 track. Kita akan menuliskan 1, 2. Lakukan hal ini sampai di stasiun Kertosono. Jika masing-masing stasiun sudah terisi oleh track, langkah selanjutnya kita akan menuju ke menu Timeable. Di menu Timeable kita akan menginputkan nama-nama KA. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa KA dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono adalah KA dengan grafik kiri bawah ke kanan atas. Kita inputkan KA 155. Klik Add Train dan ketik KA 155. Selanjutnya adalah KA 93. Inputkan semua KA dengan grafik kiri bawah ke kanan atas sampai dengan selesai.
Ketika nama-nama KA dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono sudah terinput semua, selanjutnya kita akan mengisi KA dari stasiun Kertosono ke stasiun Tulungagung, yaitu dengan grafik kiri atas ke kanan bawah. Di sini kita ketahui ada KA 412, ada KA 94, ada KA 414, ada KA 416. Baik, di sini saya sudah menginputkan jam pada masing-masing KA. Ketentuan pada soal yaitu rentang jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Artinya, sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 4 sore tidak saya cantumkan. Lanjut ke menu Train Grade. Di sini kita bisa melihat apakah KA biasa yang kita buat bertabrakan atau tidak. Dan di sini kita juga bisa menyeting grafik dari GPK KLB yang kita buat. Caranya, klik Show Setting. Kita bisa memberi judul dengan mencentang Show Title Line. Di sini saya memberi judul GPK KLB hari Selasa tanggal 10 Juli. Dan pilih Time Sheet Word. Pilih horizontal. Di sini kita bisa melihat track dari KA. Apakah ada KA yang berjalan di track yang sama atau tidak. Lanjut pilih line dan kita bisa menyeting warna background sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih warna kuning. Langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengatur jam KLB yang kita buat. Yang saya inputkan adalah stasiun, posisi, jarak, kecepatan sarana, kecepatan awal, waktu tempuh, waktu tunggu, TA dan TR, waktu masuk, dan waktu berangkat. Di sini saya sudah membuat tabel keberangkatan dan kepulangan KLB. Untuk stasiun, posisi, jarak, dan kecepatan sudah kita ketahui di kiri lembar GPK. Selanjutnya, untuk kecepatan awal dengan rumus 85% dikali kecepatan sarana, maka kita peroleh demikian. Untuk waktu tempuh dengan rumus jarak dibagi kecepatan awal dikali 60, maka kita peroleh hasil demikian. Dan kita ubah menjadi menit dengan aturan pembulatan seperti yang sudah saya tampilkan di awal, yaitu PPT. Ketentuan pada soal waktu tunggu di Kediri adalah 30 menit. Selanjutnya, untuk TA dan TR. Sudah saya jelaskan, ketika kereta hendak berangkat, maka TA ditambah. Karena di stasiun Kediri ada jeda 30 menit, maka sebelum kereta hendak berhenti, TR ditambah. Lanjut, untuk KA berjalan ke stasiun selanjutnya dari stasiun Kediri, maka TA ditambah lagi. Sampai TA hendak berhenti di stasiun Tulungagung, TR ditambah. Saya sudah memilih rentang waktu jam 8:50. Untuk waktu masuk dengan rumus waktu berangkat ditambah waktu tempuh ditambah TA dan TR. Kita peroleh hasil demikian. Untuk waktu berangkat dengan rumus waktu masuk ditambah waktu tunggu, maka kita peroleh demikian.
Kita tarik garis ke bawah. Ini adalah jam KLB yang saya buat. Langkah selanjutnya, kita inputkan ke aplikasi G-Train. Di sini, KLB dari stasiun Kertosono ke stasiun Tulungagung. Maka kita klik Add Train dan beri nama KLB. Selanjutnya kita inputkan jam-jam yang sudah kita buat. Ketika semua jam-jam sudah kita inputkan, lanjut kita bisa mengecek grafik dari KLB yang kita buat. Kita bisa melihat apakah KLB kita bertabrakan dengan KA biasa atau tidak. Di sini KLB saya tidak bertabrakan dengan KA biasa, maka tidak perlu saya rubah waktu tunggunya. Jika KLB kita bertabrakan dengan KA biasa, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah waktu agar bisa menyesuaikan dengan KA biasa. Untuk membedakan KLB dengan KA biasa, di sini saya klik KLB, kemudian saya ganti warna dari KLB saya menjadi warna biru. Bisa kita lihat tampilan dari KLB bisa membedakan KA biasa. Untuk selanjutnya saya akan membuat waktu kembali dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono. Di sini saya memilih rentang jam 14 sampai dengan jam 16 atau bebas, bisa menyesuaikan KA agar tidak bertabrakan. Berhubung di sini tidak ada KA biasa yang jalan, maka saya memilih jam 2. Grafik ini juga kita manfaatkan untuk memperkirakan jam berapa kita mulai untuk memberangkatkan KLB kita. Langkah selanjutnya, kita menuju ke Excel untuk membuat jadwal kepulangan dari KLB yang kita buat. Tabelnya sama dengan tabel keberangkatan. Namun, yang membedakan adalah tabel keberangkatan dimulai dari stasiun Kertosono ke stasiun Tulungagung, dan tabel kepulangan dimulai dari stasiun Tulungagung ke stasiun Kertosono. Untuk jadwal kepulangan, saya memilih pukul 2 siang. Selanjutnya, menyesuaikan seperti tabel keberangkatan. Selanjutnya, kita inputkan jam-jam ini ke aplikasi G-Train. Setelah menginputkan jam-jam, kita menuju ke menu Train Grab untuk mengecek grafik kita apakah ada yang bertabrakan dengan KA biasa atau tidak. Di sini terlihat KLB bertabrakan dengan KA 416 di stasiun Purwoasri.
Sudah diketahui bahwa KLB bertabrakan dengan KA biasa di stasiun Purwoasri, maka saya mengubah waktu tunggu selama 14 menit. Ketika saya mengubah waktu tunggu, maka TA dan TR saya tambahkan. KLB sudah tidak bertabrakan dengan KA416. Selanjutnya saya akan mengubah tampilan atau warna dari garis KLB saya jadi warna biru. Selanjutnya kita menuju ke menu Times and Date of Operation. Menurut ketentuan soal, KLB hanya dijalankan pada hari Selasa tanggal 10, maka kita hanya memberi centang di hari Selasa. Selanjutnya kita menuju ke menu Cek untuk mengecek apakah ada permasalahan. Di sini terlihat di stasiun Purwoasri KA 415 atau KLB kereta tiba di trek yang sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah jalur ke menu timetable dan mencari KA 415 di stasiun Purwoasri. Klik kanan Show Detail. Kita ubah jalur menjadi jalur 2 dan terakhir Add Something. Permasalahan selanjutnya di stasiun Kertosono pada KLB. Kita mencari stasiun Kertosono pada KLB. Langkahnya sama seperti tadi. Lakukan penyelesaian yang sama seperti tadi sampai tidak ada yang error. Inilah grafik KLB yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.